Selamat malam para trader, berjumpa dengan saya lagi di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham, yaitu yang pertama saham Antam, kedua Tins, dan yang ketiga Inco. Oke, kita langsung ke chartnya saja, yaitu yang pertama saham Antam. Oke, kita sudah masuk di chart Antam. Seperti biasa, saya menggunakan Fibonacci retracement untuk mengukur support dan resisten, dan didukung oleh indikator yang lain seperti Bollinger Bands dan Stochastic. Kalau dilihat dari candlenya, saham Antam ini sudah posisi uptrend. Jika dilihat dari indikator Bollinger Bands, saham Antam ini posisinya lagi di pucuk dan didukung oleh indikator Stochastic juga. Posisi Stochastic yang di bawah ini, yang di lingkaran ungu ini, juga sekarang berada di pucuk. Jadi, untuk teman-teman para trader yang sudah punya barang di saham Antam ini, sebaiknya menggunakan stop loss untuk memaksimalkan profit. Jadi, untuk teman-teman yang belum punya, sebaiknya perhatikan dulu support-support di mana yang bagus untuk masuk. Oke? Kita akan bahas supportnya dulu. Support 1 yaitu berada di 2600 secara Fibonacci. Support 2 yaitu berada di 2400. Support 3-nya yaitu ada di garis kuning ini yang di bawah, yaitu berada di 2300. Karena di 2300 ini saham Antam sering mantul. Ini merupakan salah satu support terkuat Antam. Oke, kita akan cek resistennya. Resisten pertama yaitu berada di 2760. Resisten kedua yaitu berada di 2920 yang di garis kuning atas. Ini merupakan resisten cukup kuat. 2 kali di Februari, 11 Februari 21, mantul ke bawah. Naik lagi di 23 Februari, mantul lagi ke bawah. Jadi 2920 ini resisten yang cukup kuat. Jika ini bisa ditembus, bisa breakout di sini, dia akan menguji resisten di sekitar 3330. Karena di sini merupakan resisten yang bisa dibilang double top, untuk menguji double top yang ada di bulan Januari 2021, yaitu tanggal 15 yang pertama, yang kedua itu tanggal 21 Januari 2021. Ini dua pucuk. Jika resisten double top ini bisa ditembus atau breakout, kemungkinan besar saham Antam ini akan terbang. Saham Antam ini juga memiliki berita-berita yang positif ya, semenjak didirikan IBH, yaitu Indonesia Baterai Holding, oleh Menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Saham Antam kedepannya ini memang prospeknya sangat bagus karena akan memproduksi baterai kendaraan listrik. Kalau untuk yang invest sangat baik, silahkan boleh masuk di support-support yang
bagus. Kalau untuk yang trading mungkin lebih hati-hati karena posisinya sekarang secara indikator Bollinger Band dan stokastik sekarang berada di puncak. Oke, cukup sekian analisa saya tentang saham Antam ini. Kita akan lanjut ke saham yang kedua, yaitu saham Tins. Kalau dilihat dari candlenya, saham Tins juga posisi uptrend pendek. Secara Bollinger Bands, saham Tins juga berada di pucuk ya. Didukung dengan indikator stokastik juga berada di pucuk, tapi ini posisinya sudah menukik. Sudah para trader harus hati-hati. Jangan sampai sudah profit jadi loss. Jangan lupa pasang stop loss. Yang belum punya, tolong perhatikan supportnya untuk momen yang bagus untuk masuk. Oke, kita cek supportnya. Kalau dilihat dari Fibonacci retracement, support terdekatnya itu di 1730. Ini juga didukung dengan histori. Yang lingkaran ini 1 dari kanan, 1, 2, 3, 4. Di lingkaran ini dilihat berapa kali candle-candle ini terpantul di 1730. Ini membuktikan harga 1730 ini cukup kuat. Seandainya pun saham Tins ini turun dan sideways, kemungkinan dia akan tertahan di 1730. Apabila koreksinya dalam, Tins akan menguji support terkuatnya, yaitu di harga 1575. Itu merupakan support terkuat Tins. Semoga tidak turun sampai 1575. Kemungkinan dia akan sideways, akan menguji ke 1730. Oke, kita akan cek resistennya. Oke, sekarang kita akan cek resistennya, yaitu resisten terdekat. Dia akan menguji ke 1885. Kalau ini bisa ditembus, breakout, dia akan menguji ke 2010. Semoga saham Tins bisa terbang. Seandainya nanti terbang, uptrend tinggi, nanti dia akan menguji resisten yang terkuat, bisa dikatakan double top, yaitu di Januari 2021 dan di Februari 2021. Tapi masih jauh. Dia akan menguji yang terdekat dulu, 1885 dan 2010. Demikian analisa saham Tins. Kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu saham Inco. Oke, yang ketiga yaitu saham Inco. Kalau diperhatikan saham Inco juga sama, posisi uptrend pendek. Secara Bollinger Bands juga sama, sekarang posisi berada di pucuk. Stokastiknya juga sama, posisi berada di pucuk juga. Sekali lagi, trader harus hati-hati. Sekali lagi, jangan lupa pasang stop loss. Kita akan cek supportnya. Support pertama berada di 5250. Jika ini ditembus, yang kedua yaitu berada di 5025. Dan yang ketiga yaitu yang terkuat, yaitu berada di 4800. Itu didukung dengan
histori candle sebelumnya, yaitu ini lingkaran pertama dari kanan, di sini mantul di April 2021, di Maret 2021 juga mantul. Ini merupakan support terkuat Inco apabila Inco terkoreksi dalam. Oke, kita lanjut ke resistennya. Resisten pertama tentu Inco akan menguji 5.600. Inco memiliki gap down yaitu di antara 5.800 dan gap down turun ke 5.625. Kemungkinan saham Inco ini akan naik dulu untuk menutup gap down-nya, yaitu bulan Maret 2021. Setelah itu dia akan sideways dulu dan menguji support 5.250. Untuk teman-teman trader, hati-hati. Dua sinyal indikator membuktikan saham Inco berada di pucuk. Untuk resisten terkuatnya Inco yaitu 5.950. Oke, sekian pembahasan saya tentang saham Inco. Oke, sekian video untuk hari ini. Seperti biasa, channel ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.